Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar PAI 1, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku kelas 5 ya, melanjutkan pelajaran kita minggu lalu masih terkait dengan pembahasannya surat At-Tin. Kalau kemarin kita sudah belajar ya pembahasan surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 4. Sekarang kita lanjut dari ayat 5 sampai ayat ke-8. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca surat At-Tin. Pak Haji akan baca surat At-Tin, kalian dengarkan baik-baik ya. Dengan baik-baik kalian perhatikan hukum-hukum tajwidnya dan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimi. Oke, yang artinya ya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, wa turi sinin, demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, tentang adanya setelah adanya keterangan-keterangan itu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah, itu artinya ya. Terus kemarin kita sudah sampai di ayat keempat. Sekarang kita ayat kelima ya. Ayat keempat tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Terus manusia memiliki rupa yang paling bagus, badan yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Tegak posturnya dan bisa berbicara sehingga mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Akan tetapi manusia terkadang lupa akan kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga mereka tidak menggunakan akal pikirannya sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga banyak manusia yang serakah dan jahat, bahkan melebihi perilaku binatang. Na'udzubillah min dzalik.
Sesuai dengan ayat kelima, maka Allah menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya dan turun derajatnya menjadi hina. Ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Orang-orang beriman akan selalu beramal soleh karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang beriman itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunianya. Ayat ke-7 menjelaskan saat hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai. Ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil, bahwa dialah hakim yang paling adil keputusannya di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan atas segala persoalan, tiada perbuatan walaupun sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik membuat keputusan. Dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti Allah akan balas, dan pun sebaliknya yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah pasti Allah akan balas. Ya. Nah itu aja ya penjelasannya surat At-Tin dari ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Tugasnya sekarang PAI 1 kelas 5 ya. Yang kemarin kita sudah membuat tugas yaitu menulis surat At-Tin beserta artinya di buku tulis. Lalu sekarang buat video hafalan surat At-Tin beserta artinya. Karena tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menulis secara benar surat At-Tin beserta arti. Yang kedua dapat menghafalkan surat At-Tin beserta artinya. Ya, itu aja dari Pak Haji. Nanti kirim video hafalannya surat At-Tin beserta arti di WA Pak Haji, Japri Pak Haji ya. Itu aja, semangat terus belajarnya, jaga terus kesehatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.